wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan tentang Classical Feminist Theories. Next. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Yulia, NBI 109, kedua Velia Inayati, NBI 121, ketiga Sinarjonan, NBI 181, yang keempat Noval Pamala Putra, NBI 303, dan yang terakhir Alvanado Refinansyah Purnawan, NBI 318. Next. Teori-teori yang terdapat pada klasikal feminis meliputi yang pertama ada radikal feminis, kedua ada liberal feminis, dan yang ketiga ada marxis feminis. Next. Radikal feminis. Teori ini berpusat dari aspek biologis. Teori ini berpendapat ketidaksetaraan gender ini akibat perbedaan biologis antara pria dan wanita itu sendiri. Maksudnya di sini adalah perempuan merasa dibatasi secara biologis. Misalnya adalah peran keibuannya yang selalu diperankan oleh perempuan. Oleh sebab itu, feminis radikal sering menyerang institusi kekeluargaan dan sistem patriarki yang mereka anggap adalah sumber penindasan. Mereka menganggap institusi tersebut dapat melahirkan sistem dominasi pria sehingga wanita itu ditindas. Anggota feminis radikal sangat menghindari institusi perkawinan tersebut. Mereka memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu mengakhiri tirani keluarga biologis. Apabila lembaga perkawinan tidak dapat dihindari, maka mereka membuat teknologi untuk mengurangi penindasan terhadap perempuan, yaitu dengan kontrasepsi. Radikal feminis ini merupakan sebuah teori yang mengajarkan tindakan penindasan kepada kaum wanita karena adanya sistem patriarki. Feminis radikal memandang patriarki sebagai pemisah hak-hak masyarakat, hak istimewa, dan kekuasaan terutama di sepanjang garis jenis kelamin. Feminis ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu, mengajak perempuan untuk bersikap mandiri tanpa membutuhkan keberadaan seorang laki-laki dalam kehidupan. Karena keradikalannya inilah teori ini mendapat kritikan dari para sosiolog hingga feminis sendiri. Next. Selanjutnya yaitu sejarah radikal feminis. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dunia ditandai dengan kelahiran negara-negara baru bebas dari penjajah Eropa. Kemerdekaan memberikan peluang kepada semua elemen masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan bangsa, termasuk perempuan. Bersama dengan itulah lahirlah feminisme gelombang kedua tahun 1960. Tahun 1960, awal perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut mendiami ranah politik kenegaraan atau diikut sertakan perempuan dalam hak suara di parlemen. Teori radikal feminis ini teori yang mengalami perkembangan pesat pada tahun 1960 sampai 1970. Di sini perempuan yang berpartisipasi dalam gerakan politik anti perang dan kiri baru tahun 1960, mereka mendapat diri mereka dikecualikan dari kekuasaan yang sama oleh kaum laki-laki dalam gerakan tersebut. Ini terlepas dari nilai-nilai pemberdayaan yang seharusnya menjadi dasar gerakan tersebut. Teori ini mengakibatkan banyak wanita yang terpecah belah hingga membentuk kelompok feminis tertentu, tetapi tetap mempertahankan sebagai cita-cita dan metode radikal politik asli mereka, hingga terbentuknya feminis radikal yang menjadi istilah untuk feminis yang lebih radikal. Sehingga belakangan ini banyak feminis yang fokuskan pada seksualitas dan beberapa juga ada yang menganut sebagai lesbianisme politik radikal.
Contoh radikal feminis yang sering kita ketahui bahwa kehidupan sehari-hari seringkali pemberitaan tentang pemerkosaan, tentang pelecehan seksual yang sering kali dialami oleh perempuan sebagai bentuk kekerasan pada kaum laki-laki. Next. Pesan radikal feminis yang dapat diusung bahwa memfokuskan pada permasalahan ketertindasan perempuan dan menekankan para wanita untuk menyeimbangkan sifat feminin dan maskulin. Perempuan adalah korban dari budaya patriarki yang terjelma dalam berbagai bentuk. Budaya patriarki ini didukung oleh berbagai institusi, di mana agama adalah salah satunya. Oleh karenanya, aliran ini juga mengusung kepentingan perempuan lewat perang terhadap teks-teks agama yang mendiskriminasikan perempuan. Aliran ini untuk menciptakan dunia sendiri bagi para perempuan. Suara perempuan karena pesimisme aliran ini melihat begitu kuat berakarnya dari budaya patriarki sepanjang perempuan dan laki-laki masih berada dalam satu ruang. Next. Selanjutnya ada liberal feminis. Feminisme liberal adalah salah satu bentuk feminisme yang mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan dapat diterima melalui cara yang sah dan perbaikan-perbaikan dalam bidang sosial dan berpandangan bahwa penerapan hak wanita akan dapat terrealisasi jika perempuan disejajarkan dengan laki-laki. Hal tersebut seiring dengan beberapa sumber teori mengenai feminisme liberal menginginkan kebebasan untuk kaum perempuan dari opresi, patriarkal, dan gender. Aliran ini juga mencakup dua bentuk pemikiran politik, yaitu classical liberalism dan welfare liberalism. Classical liberalis percaya bahwa idealnya negara harus menjaga kebebasan rakyatnya dan juga memberi kesempatan kepada individu-individu untuk menentukan kepemilikannya. Di sisi lain, welfare liberalism percaya bahwa negara harus fokus akan keadilan ekonomi daripada kemudahan-kemudahan untuk kebebasan sipil. Mereka menganggap program pemerintah seperti keamanan sosial dan kebebasan sekolah sebagai cara untuk mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat sosial. Baik klasikal maupun welfare liberalism percaya bahwa campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi mereka tidaklah dibutuhkan. Feminisme liberal juga menciptakan dan mendukung perundang-undangan yang menghapuskan halangan-halangan pada perempuan untuk maju. Perundang-undangan ini memperjuangkan kesempatan dan hak untuk perempuan termasuk akses yang mudah dan setaranya upah yang diterima oleh perempuan dengan laki-laki. Selanjutnya ada sejarah liberal feminis. Feminisme liberal mulai berkembang pada abad ke-18, didasari pada prinsip-prinsip liberalisme, yaitu bahwa semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan dengan rasionalitasnya diciptakan dengan hak-hak yang sama dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Perhatian utamanya adalah pentingnya kebebasan individu dan keyakinan bahwa individu mempunyai hak-hak tetap yang harus dilindungi atau equal rights atau persamaan hak. Feminisme liberal berpendapat bahwa sumber penindasan perempuan adalah belum diperolehnya dan dipenuhinya hak-hak perempuan. Perempuan mengalami diskriminasi hak, kesempatan, dan kebebasannya disebabkan ia adalah perempuan. Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-haknya. Tuntutan ini akan menyadarkan kaum laki-laki dan kalau kesadaran ini sudah merata, maka kesadaran baru akan membentuk suatu masyarakat baru, di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama atas dasar kesetaraan. Lalu ini ada contoh liberal feminis. Contohnya yaitu pada liberal feminis, perempuan dan laki-laki harus memiliki hak atau kapasitas yang selalu sama. Selanjutnya ada
pesan liberal feminis yaitu berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu peran yang digunakan sebagai alasan untuk memberikan tempat yang lebih rendah. Oke, next. Selanjutnya ada pengertian Marxis feminis. Teori penyadaran pada kelompok tertindas agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan. Karena dengan adanya penyadaran ini membuat kita sebagai perempuan itu harus menjadi bangkit dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang lebih baik. Berbeda dengan teori social konflik, teori ini tidak terlalu menekankan pada faktor akumulasi modal atau kepemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroti faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya. Teori ini juga tidak luput dari kritikan masyarakat. Karena terlalu melupakan pekerjaan domestik, Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan domestik ini. Karena dia menganggap bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang kurang produktif. Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah tangga tersebut. Contohnya seperti makanan yang siap dimakan. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan ini melalui pekerjaan domestiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau dinilai dengan uang, sebenarnya perempuan dapat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor domestik yang dikerjakannya. Next. Sejarah Marxis feminis. Feminisme ini merupakan turunan dari analisis Karl Marx dan Friedrich Engels tentang masyarakat industri yang dikuasai oleh kapitalisme dan juga feminis dari wilayah barat, terutama negara Eropa dan negara Amerika. Feminisme ini merupakan sebuah kritikan yang diberikan oleh Marxis, karena menurut sosialis bahwa patriarki sudah ada keberadaannya sebelum kapitalis menindas perempuan. Patriarki dan kapitalisme merupakan dua faktor yang sejalan dalam melakukan eksploitasi terhadap perempuan. Bahkan patriarki tidak dapat berubah meskipun kapitalisme runtuh. Next. Kemudian ada contoh Marxis feminis, di mana sosialis pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bekerja pada sektor yang bersifat produktif, serta memiliki pendapatan yang lebih besar daripada seorang perempuan. Sedangkan perempuan bekerja pada sektor domestik, di mana perempuan itu bekerja pada pendapatan yang lebih kecil daripada seorang laki-laki. Sedangkan sosialis penekanan peran kuat kapitalis dan patriarkis yang merugikan seorang perempuan. Next. Kemudian ada pesan yang dapat kita usung dari Marxis feminis, yaitu perbedaannya bila sosialis menekankan pada penindasan gender dan kelas, di mana kelas yang dimaksud ini adalah kelas-kelas seperti kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas tengah, maupun kelas bawah. Marxis menekankan pada masalah kelas sebagai penyebab perbedaan fungsi dan status perempuan dan laki-laki. Next. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dari 3 klasik feminis teoris agar kita mempertimbangkan perspektif yang lebih luas tentang feminisme, di mana feminisme bagi perempuan juga sangat mengembangkan hak-hak sebagai perempuan yang memiliki hak serta dengan laki-laki. Maksudnya itu perempuan memiliki kesetaraan yang sama terhadap perempuan, di mana perempuan juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, seperti bekerja. Jadi tidak semua perempuan bisa dianggap lemah. Jadi khususnya telah kita tegaskan pentingnya untuk perjuangan bagi perempuan.
Baik, sekian presentasi PPT dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.